Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Langsung saja untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips, yaitu cara memanfaatkan gedebok pisang atau batang pisang untuk pakan entok. Ini yang biasa saya lakukan di tempat saya, yaitu tanpa fermentasi teman-teman. Jadi akan lebih hemat waktu atau bisa cepat teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bahwa batang pisang itu atau gedebok pisang itu merupakan bahan pakan alternatif yang sangat banyak terdapat di sekitar kita. Tentunya kita bisa dapatkan secara gratis tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun teman-teman. Pemberian gedebok pisang atau batang pisang untuk entok bisa kita berikan dalam keadaan segar. Cukup dengan dicincang halus kemudian dicampur dengan beberapa jenis pakan lainnya untuk menambah nutrisi pakan tersebut teman-teman. Oke teman-teman, ini bahan-bahan yang perlu disiapkan. Nah ini ada gedebok pisang. Nah ini untuk sampel aja, ini bisa kalau nanti bisa diperbanyak teman-teman ya. Ini biar cepet saya ambil sedikit gedebok pisang. Nah nanti untuk bahan tambahan yaitu pekatul. Nah ini untuk mengurangi kadar air agar gedebok pisang tersebut bisa kesep ya. Terus ini ada perasa atau yang lainnya atau roiko atau apa, yang penting buat perasanya teman-teman, karena untuk menambah perasa ya. Biasanya kalau cuma gedebok pisang aja nanti entoknya kurang lahap. Nah jadi untuk tambahan perasa nanti bisa ditambahin masako atau roiko atau tetes tebu juga bisa teman-teman, yang penting ada rasanya. Ini buat perasa agar nanti entoknya lahap untuk memakan gedebok pisang tersebut teman-teman. Nah untuk proses selanjutnya yaitu untuk pemotongan gedebok pisang dulu teman-teman. Nanti kita kupas kulitnya yang empuk saja, yang bisa kita potong-potong kecil-kecil agar mudah untuk memotongnya. Kita kupas dulu dan agar bisa tercampur merata. Nah jadi pertama-tama itu kita kupas kulit luarnya dulu teman-teman. Biasanya ini kulit yang keras ya, agar nanti mudah untuk kita potong-potong atau kita cincang halus teman-teman. Biasanya kalau tidak kita kupas kulit luarnya ini akan sulit, jadi nanti akan lebih memerlukan waktu lama ya untuk memotong atau mencincang batang pisang tersebut teman-teman. Jadi untuk memudahkan proses pencincangan batang pisang tersebut, kita ambil yang lapisan bagian dalam aja teman-teman. Jadi yang lebih empuk ya, agar nanti lebih mudah dan proses pembuatan pakan tersebut akan lebih cepat teman-teman. Nah untuk proses selanjutnya yaitu untuk pemotongan atau pencincangan batang pisang tersebut teman-teman. Nah kita usahakan untuk pencincangan ini dilakukan dengan halus ya, selembut mungkin, nanti agar untuk pencampuran pencampuran dengan pakannya bisa tercampur rata dan nutrisi-nutrisinya bisa tercampur dengan sempurna juga teman-teman. Untuk ukuran pisaunya nanti bisa disesuaikan dengan ukuran batang pisang atau diameter batang pisang tersebut teman-teman. Jadi nanti kalau mungkin batang pisangnya lebih besar, nanti bisa gunakan pisau yang lebih besar juga, akan lebih mudah untuk memotong atau mencincang batang pisang tersebut teman-teman. Nah kalau di tempat saya ini biasanya untuk proses pemotongan atau pencincangan
batang pisang tersebut saya lakukan 2 kali teman-teman. Jadi untuk proses pemotongan pertama itu biasanya masih besar-besar ya untuk potongannya. Nah, jadi untuk memperkecil atau memperhalus potongan ketepok pisang tersebut nanti bisa diulang 2 kali, jadi akan lebih lembut teman-teman. Nah, nanti kira-kira segini cukup teman-teman ya. Nanti kalau bisa lembut lagi juga lebih baik. Nah, kalau di tempat saya itu biasanya seperti ini. Segini udah cukup teman-teman. Nanti untuk pencampurannya nanti kita tinggal campur dengan bekatul dan pakan-pakan lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pencampurannya teman-teman. Kita masukkan ketepok pisang ke dalam ember atau ke dalam wadah agar mudah untuk mencampurnya. Setelah itu kita masukkan bekatul. Nah, untuk bekatul ini secukupnya saja teman-teman. Yang penting ketepok pisang tersebut bisa keset ya, agar air atau kandungan air ketepok pisang tersebut bisa kering ya, atau bisa berkurang. Terus kita aduk-aduk sampai tercampur dengan sempurna atau tercampur dengan merata. Untuk proses ini sebaiknya jangan tambahkan air terlebih dahulu teman-teman. Jadi nanti kalau untuk air itu biasanya kalau diperlukan saja, karena untuk ketepok pisang ini kan kadar airnya sudah banyak ya, jadi nanti kalau ditambah air lagi akan terlalu banyak atau terlalu encer. Jadi lebih baik untuk pencampuran ini cukup bekatul dan ketepok pisang saja teman-teman. Nah, setelah adonan tercampur rata, terus kita tambahkan untuk perasanya teman-teman. Nah, untuk perasa ini bisa ditambahkan, kalau tidak ada penyedap atau Royco mungkin Masako, bisa ditambahkan tetes tebu teman-teman. Nah, ini kebetulan di tempat saya ini tetes tebunya habis ya, jadi saya kasih Masako atau Royco teman-teman, karena untuk rasa ini juga sangat penting. Biasanya kalau nanti entok itu kalau dikasih ketepok pisang saja itu kurang lahap, jadi harus ditambah dengan perasa agar entoknya bisa memakan pakan ini dengan lahap teman-teman. Nah, untuk pakan pelengkap nanti teman-teman bisa menambahkan hijauan atau mungkin sisa nasi teman-teman, atau sisa-sisa makanan yang tidak bisa kita manfaatkan itu kita campur dengan pakan ketepok pisang tersebut teman-teman. Jadi untuk porsi pakannya juga akan lebih banyak, dan jadi untuk pakannya juga nanti lebih hemat ya. Nah, selanjutnya kalau sekiranya nanti adonan pakannya kita campur dengan pakan-pakan lain dan sekiranya masih terlalu kering, nanti bisa kita tambahkan air teman-teman. Jadi untuk mempermudah
proses pengadukan. Setelah jadi nanti kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi tercampur, ada hijauan, ada ketepok pisang, dan nutrisinya bisa komplit teman-teman. Nanti kita tinggal berikan ke entok yang ada di kandang. Oke teman-teman, mari kita coba berikan ke entok yang ada di kandang. Oke, nah ini kelihatan lahap sekali teman-teman, memakan pakan racikan antara batang pisang atau ketepok pisang yang kita beri campur dengan bekatul dan pakan lainnya. Nah tentunya ini juga bermanfaat ya buat menghemat pakan, karena kalau kita mungkin memberikan pakan pabrikan semua itu akan rugi teman-teman kalau kita ternak entok banyak ya. Jadi kita harus bisa mencarikan pakan-pakan alternatif seperti batang pisang atau ketepok pisang ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu ya video sharing-sharing tentang cara membuat atau cara memanfaatkan ketepok pisang ya untuk pakan entok. Oke, jangan lupa ikuti channel ini terus dengan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya seputaran peternakan atau seputaran entok. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin bisa dicoba di tempat teman-teman untuk membuat pakan entok dengan memanfaatkan batang pisang atau ketepok pisang. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.